Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Olivia Wijayanti, NIM saya 240100000221. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab hukum. Mazhab hukum adalah aliran atau pandangan yang berkembang di kalangan para ahli hukum, yang memiliki pendekatan, prinsip, atau metode tertentu dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum. Mazhab-mazhab ini biasanya dibentuk oleh pemikiran dan karya tokoh-tokoh hukum tertentu, serta pengikutnya yang mengembangkan gagasan tersebut lebih lanjut. Macam-macam mazhab ilmu hukum ada 6, yaitu 1. Hukum alam, 2. Positivisme hukum, 3. Utilitarianisme, 4. Mazhab sejarah, 3. Sociological jurisprudence, 6. Realisme hukum. Mazhab hukum alam. Dalam mazhab hukum alam, memiliki ciri utamanya adalah universal dan abadi, bersifat otonom yang validitasnya bersumber pada nilainya sendiri. Dalam kajian ontologi hukum alam dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan empirisme. 1. Rasionalisme. Menurut Hugo de Groot, sumber hukum adalah rasio manusia, karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalnya, dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak akan mungkin dapat diubah oleh Tuhan, sekalipun karena hukum diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum. 2. Irasionalisme. Thomas Aquinas berkaitan dengan teologia yang mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada 2 pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan iman atau berpangkal pada wahyu ilahi. Sementara untuk ketentuan hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Ada 4 macam hukum yang diberikan. 1. Lex aeterna, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. 2. Lex divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. 3. Lex naturalis, hukum alam, yaitu penjelma lex aeterna ke dalam rasio manusia. 4. Lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Menurut John Salisbury, jikalau masing-masing penduduknya bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingannya masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. 3. Empirisme. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalisme yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Locke berpendapat bahwa seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas atau tabula rasa. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia. Locke menyatakan ada 2 macam pengalaman manusia, yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap indrawi. Pengalaman batiniah terjadi ketika manusia kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengalaman melalui proses selanjutnya. 2. Mazhab positivisme hukum. Lahirnya positivisme hukum lahir pada abad ke-19 setelah kemunduran mazhab hukum alam yang gagal menjawab tuntutan sosial dan moral waktu itu. Positivisme menekankan bahwa norma hukum harus eksis secara objektif. Sebagai hasil positivisasi atau dituangkan dalam bentuk konkret seperti undang-undang, hukum bukan lagi abstraksi moral, tetapi fokus pada kepastian hukum. Sebelum positivisme, aliran legisme berkembang sejak abad pertengahan dan menyatakan bahwa hukum identik dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang. Tokoh-tokoh positivisme.
Yang terkenal dan berpengaruh law strictly so-called atau kaidah-kaidah hukum positif adalah perintah-perintah dari mereka yang secara politik berkedudukan lebih tinggi kepada mereka yang secara politik berkedudukan lebih rendah. Hans Kelsen adalah seorang eksponen utama dari positivisme, dipengaruhi dari epistemologi neo-Kantian. Kelsen dimasukkan sebagai kaum neo-Kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Kelsen membedakan secara tajam antara yang ada dan yang seharusnya, dan secara konsekuen antara ilmu-ilmu alam dan disiplin seperti ilmu hukum yang mempelajari fenomena normatif. Jadi bagi Kelsen hukum berhubungan dengan bentuk formal, bukan isi material. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Dengan demikian, hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ini ajaran yang disampaikan Hans Kelsen seperti dalam bukunya The Fourth Theory of Law, adalah bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etika, sosiologi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Hans Kelsen juga terkenal dengan Grundnorm yang menjadi motor penggerak seluruh sistem hukum, menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan menjadi dasar pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. Dari konsep Grundnorm, Kelsen sebagai pencetus teori hukum murni juga berjasa mengembangkan teori jenjang yang semula dikemukakan oleh Adolf Merck. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, jadi baik buruk atau adil tidaknya. Suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utilitarianisme yang paling penting adalah 1. Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebaikan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan menjaga kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan. 2. John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. 3. Rudolf von Jhering tahun 1818 sampai 1892. Baginya, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan, ia mengikuti Bentham dengan melukisnya sebagai pengajaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Selanjutnya, mazhab sejarah. Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny melalui tulisannya yang berjudul Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung. Selanjutnya, mazhab sejarah. Kelahiran mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny melalui tulisannya berjudul Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung and Wissenschaft, atau tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum. Dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama ajaran Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Perancis. Menurut Friedman, aliran ini juga memberikan aksi tertentu terhadap dua kekuatan besar yang berkuasa pada zamannya. Kedua hal tersebut menurut Friedman adalah: 1. Rasionalisme dari abad ke-18 dengan kepercayaan terhadap hukum alam, kekuasaan, akal, dan prinsip-prinsip pertama yang semuanya dikombinasikan untuk meletakkan suatu teori hukum dengan cara dedukasi dan tanpa memandang fakta historis, ciri khas nasional, dan kondisi sosial.
2. Kepercayaan dan semangat revolusi Prancis dengan pemberontakannya terhadap tradisi, kepercayaan pada akal dan kekuasaan, kehendak manusia atas keadaan zamannya. Sedangkan menurut Lili Rasjidi, kelahiran aliran atau mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah adalah pemikiran Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dan dengan hukumnya. Menurut W. Friedman, gagasan yang benar-benar penting dari L'Esprit des Lois adalah tesis bahwa hukum walaupun secara sama didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti iklim, tanah, agama, adat, kebiasaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Gagasan Montesquieu tentang sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai fakta empiris dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, mazhab Sociological Jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya, aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran Sociological Jurisprudence ini, hukum yang haruslah hukum yang sesuai dengan hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Aliran Sociological Jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. Dengan rasio demikian, sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mengaruhi hukum, di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari dua hal tersebut di atas, Social Jurisprudence dan sosiologi hukum dapat dibedakan cara pendekatannya. Sociological Jurisprudence cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Tokoh utama aliran Sociological Jurisprudence, Roscoe Pound, menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Roscoe Pound juga berpendapat bahwa living law merupakan sintes dari tes positivisme hukum dan antites mazhab sejarah. Maksudnya kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Tokoh lain aliran Sociological Jurisprudence adalah Egon Ehrlich. Ia beranggap bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Selanjutnya, realisme hukum. Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim sebagai suatu fakta. Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Ciri-ciri ini digerakkan oleh Llewellyn menyebut beberapa hal yang terpenting di antaranya. 1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. 2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. 3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. 3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. 4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. 5. Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya. Lewin sebagai salah satu tokoh pragmatik legal realis menganalisa perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara
pengetahuan hukum dengan perubahan-perubahan keadaan masyarakat. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme yang sangat bertentangan karena memang aliran realisme ini merupakan reaksi dari aliran positivisme yang lebih menekankan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam undang-undang, dan aliran realisme ini berusaha untuk merubah cara pandang para ahli hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa hukum itu sebagai praktek atau law in action. Hukum itu adalah suatu pengalaman dan menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai. Sekian dari saya, terima kasih.